Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga hari ini baik-baik aja ya. Amin. Oke, gimana? Udah siap belajar biologinya? Semoga udah siap ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran biologi. Karena sekarang masih daring ya, nggak apa-apa, tetap semangat. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem ekskresi. Apa sih sistem ekskresi itu? Ayo, kalian tahu belum apa itu ekskresi? Jadi, ekskresi adalah proses pembuangan atau pelepasan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Jadi, sisa-sisa metabolisme yang di dalam tubuh ini yang sudah tidak berguna lagi itu harus dikeluarkan melalui beberapa organ tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Apa saja? Ayo. Ya, yang pertama itu ada paru-paru, kulit, hati, dan juga ginjal. Yang pertama, kita bahas dulu ginjal ya. Ginjal atau ren ini berbentuk seperti buah kacang merah. Nah, warnanya juga merah, merah keunguan. Letaknya di mana sih? Di tulang pinggang, bagian kanan dan juga bagian kiri. Namun, ginjal sebelah kiri ini lebih tinggi posisinya dibanding ginjal sebelah kanan. Apa sih yang dikeluarkan oleh ginjal? Apa hayo? Ya, urin. Yang dikeluarkan oleh ginjal yaitu urin ya. Nah, ini ada struktur ginjal dengan irisan melintang. Di sini ada korteks, ada juga medula, arena pelvis, calicus, kemudian ada pembuluh darah, arteri dan vena, dan juga ureter. Nah, ureter ini yang membawa hasil urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya, nah ini dia proses pembentukan urin dalam ginjal. Ada 3 tahapan, apa saja? Ayo. Ya, yang pertama ada filtrasi, yaitu penyaringan, kemudian ada reabsorpsi, penyaringan ulang. Jadi, sisa-sisa zat dari filtrasi yang masih berguna untuk tubuh, ini akan disaring ulang melalui tahap reabsorpsi. Dan yang ketiga itu ada tahap augmentasi, yaitu sisa-sisa yang sudah tidak berfungsi lagi, yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh ini akan dikeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang memengaruhi pembentukan urin dalam ginjal itu ada zat diuretik, yaitu misalnya kopi, teh, dan alkohol, kemudian volume larutan, dan juga suhu. Lanjut ke fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal di sini yang paling utama yaitu membuang sisa metabolisme dari dalam tubuh, ya. Yang mengandung zat-zat yang berbahaya dalam tubuh ini akan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu organ paru-paru. Nah, paru-paru juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, berikut struktur organ paru-parunya ya. Dan lanjut ke peran paru-paru. Yang tadi apa ayo? Siapa yang masih ingat? Ya. Jadi peran paru-paru dalam sistem ekskresi ini, paru-paru ini mengeluarkan karbon dioksida dan air ya dari hasil metabolisme. Selanjutnya ada hati. Hati ini merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada di dalam tubuh. Nah, sistem ekskresi dalam hati ini berfungsi untuk memilah zat mana yang masih berguna bagi tubuh dan mana yang harus dibuang, dan zat yang masih bisa diolah kembali. Peran hati dalam ekskresi yaitu ya untuk memperbaiki sel tubuh. Kemudian di sini ada struktur organ hati. Kita lanjut ke kulit. Nah, kulit merupakan organ sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral yang berlebihan melalui keringat. Kalian pasti udah tahu ya,
kalau kulit kita ini mengeluarkan keringat. Nah, dari keringat ini mengandung sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi dalam tubuh. Makanya harus dibuang melalui keringat. Nah, di sini ada struktur organ kulitnya, ada kelenjar keringat, kulit itu terdiri dari 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan endodermis, jaringan ikat bawah. Peran kulit dalam sistem ekskresi, yaitu kembali lagi ke mengeluarkan keringat. Iya, pinter banget sih. Nah, selanjutnya proses pembentukan keringat. Saat kita berada di luar atau sedang berkegiatan, itu pasti kita akan mengeluarkan keringat. Nah, kemudian ini akan suhu panasnya ini akan diterima oleh otak, kemudian akan mengaktifkan kelenjar keringat ini untuk memproduksi keringat, dan hasilnya kita akan berkeringat, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Gangguan sistem ekskresi itu ada batu ginjal, albuminuria, diabetes mellitus, glycosuria, diabetes insipidus, ketosis, dan hematuria. Sebenarnya masih ada ya, kalau kalian oke, gini deh, Ibu kasih tugas aja ya buat kalian. Ibu kasih tugas, coba cari gangguan sistem ekskresi selain yang Ibu beri saat ini ya. Oke, gitu ya. Oke, karena waktunya udah selesai, maka dari itu Ibu cukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Jika ingin ditanyakan bisa melalui grup ya, nanti insya Allah Ibu balas, oke? Wassalamualaikum. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.